Halo anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Pak Akun. Pak Akun akan menjelaskan tentang bab 7 di semester 2 kelas 10 IPA. Di bab 7 ini kita akan membahas tentang dinamika gerak. Apa itu dinamika gerak? Yuk kita mulai saja materi di video kali ini. Dinamika gerak itu dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah hukum Newton tentang gerak. Di sini akan belajar hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya di sini kita akan belajar tentang gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Pada subbab yang ketiga, yaitu penerapan hukum Newton, kita akan membahas gerakan pada bidang datar, dua benda yang bersentuhan, gerak pada bidang miring, dan gerak benda di dalam lift. Pada sesi video kali ini, kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu hukum Newton tentang gerak. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu dinamika gerak. Nah, di sini kita akan dikasih tahu dulu apa yang disebut sebagai gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Sedangkan titik acuan sendiri dapat berupa titik awal posisi benda, titik tempat pengamat, atau suatu posisi lain yang dijadikan acuan. Poin yang ketiga adalah gerak itu bergantung terhadap titik acuan. Maka gerak bersifat relatif. Ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan aspek penyebabnya kita sebut sebagai dinamika. Nah, pembahasan tentang dinamika akan berhubungan dengan gaya sebagai penyebab gerak, serta konsep hukum Newton yang menyertainya. Selanjutnya, kita juga harus paham apa itu gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mengubah kecepatan benda. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Benda yang bergerak menjadi diam. Dan juga benda yang bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Selain mengubah kecepatan benda, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Misalnya, plastisin atau malam yang dapat kita rubah-rubah bentuknya setelah kita tekan. Di sini kita akan membahas hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini kita sebut juga sebagai hukum kelembaman. Ya. Jadi apa itu hukum kelembaman? Ya. Jadi hukum kelembaman itu benda cenderung mempertahankan kedudukan awalnya. Kalau yang sedang diam, maka cenderung dia mempertahankan diamnya. Jika benda itu sedang bergerak dengan kecepatan tetap, maka dia akan cenderung tetap berada pada posisi tersebut, pada gerakannya dalam posisi atau dalam kecepatan yang tetap. Hukum Newton 1 ini rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Sigma F itu apa? Sigma F itu adalah resultan gaya atau gabungan-gabungan gaya. Satuannya adalah Newton. Bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Bunyinya adalah jika tidak ada benda
Jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mulanya bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia akan mempertahankan kecepatannya atau kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Jadi, ada dua kemungkinan yang terjadi adalah benda yang diam dengan kecepatannya 0 akan cenderung tetap diam atau mempertahankan kediamannya. Sedangkan benda yang melakukan gerak lurus beraturan atau GLB dengan kecepatan konstan, dia akan cenderung untuk berada dalam kondisi tersebut. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu apa? Sigma F itu adalah resultan gaya atau jumlah total gaya yang mengenai benda. Kemudian M-nya itu adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dan juga A-nya ini adalah percepatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Maaf, ini salah ya. Harusnya meter per sekon kuadrat, tidak ada minusnya. Nah, bunyinya seperti apa? Hukum kedua Newton ini adalah percepatan A yang dihasilkan oleh resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, di sini ada dua syarat yang harus dipenuhi pada hukum kedua Newton ini, yaitu sigma F itu tidak boleh sama dengan 0 dan juga A-nya atau percepatannya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, ada hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini rumusnya adalah sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Bunyinya adalah setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, dalam hukum ketiga Newton ini atau gaya aksi reaksi ya kita sebutnya bisa juga, itu pasti dia besarnya sama. Kemudian arahnya itu berlawanan, terus dia bekerja pada satu garis kerja yang sama dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Latihan soal yang pertama. Kita perhatikan dulu. Bunyinya seperti ini soalnya. Sebuah benda bermassa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon atau 4 detik, maka tentukan A. Besar percepatan yang dialami benda atau A. Percepatan. Kemudian B. Besar kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon, yaitu V pada kecepatan pada titik B atau VB. Kemudian perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon atau delta SAB. Kita mulai saja pembahasannya. Nah, kita sekarang perhatikan gambarnya. Ya, di sini ada benda dengan massa 20 kg ya, didorong dengan gaya 50 Newton ke arah kanan sehingga benda ini bergerak dan berpindah sampai titik B, dari titik A ke titik B. Sehingga jarak
jaraknya, jarak tempuh yang atau perpindahannya itu adalah delta SAB. Nah, kemudian waktu dari titik A ke titik B ini adalah 4 detik, ya. Di sini bendanya awalnya adalah diam dan di sini bergerak. Pada titik B berapa kecepatannya. Kita bahas satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, menentukan berapa besar percepatan benda atau A, ya. Karena benda ini awalnya diam, kemudian bergerak, maka ada perubahan kecepatan atau ada percepatannya. Nah, yang berlaku di sini adalah hukum 2 Newton, ya. Hukum 2 Newton adalah sigma F M kali A. Sehingga kita ingin cari A-nya, tinggal diputar saja dengan mencari A adalah sigma F dibagi dengan M. Kita masukkan saja sigma F-nya berapa. Kita lihat di sini tidak ada gaya lain selain yang F 50 Newton. Maka sigma F-nya langsung saja kita masukkan 50 Newton. Kemudian dibagi dengan massa benda. Massa bendanya adalah 20 kilogram. Sehingga di sini kita coret saja 0 atas dan 0 bawah. Sehingga kita peroleh percepatannya adalah 5/2 meter per sekon kuadrat. Atau kita boleh menuliskan dalam bentuk desimal 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan yang dialami benda itu sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, di gambar yang sama, kita akan mencari kecepatan benda pada saat T-nya itu sudah 4 sekon 4 sekon atau bendanya sudah bergerak selama 4 detik. Berarti kita di sini mencari kecepatan pada titik B atau titik yang kedua. Anggaplah ini adalah kondisi awal dan yang ini adalah kondisi akhir. Jadi di sini V0 ya. V awal, ini VT atau VB. Jadi VA sebagai titik awal, VB adalah titik akhir. Nah, di sini karena berlaku hukum kedua Newton, maka benda ini bergeraknya GLBB. Karena gerakannya GLBB, kita harus ingat ada rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT ini adalah kecepatan akhir, yaitu VB. Berarti kita tuliskan di sini VB. Nah, V0 adalah V awal. V awalnya adalah VA. Kita tuliskan VA ditambah A dikali T. Nah, jadi kita ingin mencari VB atau V akhirnya adalah VA-nya kita ganti dengan 0 ya, ditambah 5/2. 5/2 ini adalah percepatan ya, yang A ini dikali dengan T. T-nya 4 ya, 4 sekon di sini. Maka VB-nya adalah tinggal 4 dibagi 2, 2 kali 5 jadi 10 meter per sekon. Jadi kecepatan benda pada titik ini, titik B atau VB, ya, besarnya adalah 10 meter per sekon. Oke ya. Selanjutnya yang C. Yang C ini pertanyaannya adalah berapa perpindahan yang dialami benda selama 4 sekon. Jadi dari sini A sampai ke B ini pindahnya berapa meter ya. Nah, kita masih sambungkan dengan hukum kedua Newton karena ini adalah bendanya ada perpindahan dan ada perubahan kecepatan dari titik awal ke titik akhir. Jadi kita pakai GLBB. Rumus GLBB untuk mencari perpindahan adalah delta S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat.
Di sini kita masukkan yang dicari yaitu delta SAB karena dari sini A ke B ya, jadi jarak dari A ke B. Nah, kita masukkan V0 adalah VA ya, VA dikali dengan T ditambah setengah A T, T-nya adalah waktu dari A ke B, yaitu yang tadi yang 4 ya. Jadi TAB 2 A pangkat 2 atau kuadrat. Nah, tinggal kita turunkan saja di sini. VA-nya adalah 0 dikali 4 sekon, ditambah setengah dikali 5/2. Ingat 5/2 ini adalah percepatan ya, dikali dengan T yaitu 4 kuadrat. Nah, jangan lupa kita selesaikan yang di sini ya. Jadi ini 4 kuadrat adalah 16, 16 dibagi ini ya, dibagi 4 ya. Ini 2 kali 2 ya, jadi 4, 4 kali 5, 20. Nah, jadi delta SAB atau jarak ya dari A ke B atau perpindahan dari A ke B itu adalah sepanjang atau sebesar 20 meter. Nah, itu jawaban latihan soal yang pertama. Kemudian selanjutnya ada soal yang kedua ya. Ini kita pelan-pelan saja perhatikan. Oke, kita lanjut saja pada latihan soal yang ketiga karena soal yang kedua ini sama dengan yang pertama ya. Nah, kita bacakan dulu soalnya ya. Sebuah mobil bermassa 2000 kg bergerak lurus dengan kecepatan 72 kilometer per jam. Kemudian mobil direm sehingga berhenti setelah menempuh jarak 50 meter dari saat direm. Pertanyaannya adalah tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Nah ya, kita perhatikan kejadian kasusnya adalah ya di sini ada mobil dengan kecepatan VA 20 meter per sekon bergerak kemudian tiba-tiba direm. Ya, jadi kalau yang soal yang nomor 1 dan 2 tadi soalnya tentang awalnya bendanya bergerak, kemudian awalnya bendanya diam, kemudian menjadi bergerak. Kalau yang ini adalah bendanya sedang bergerak, kemudian direm hingga berhenti. Ya, jadi menjadi diam, bergerak menjadi diam. Nah, VA-nya kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon dan VB-nya adalah 0 karena dia berhenti. Titiknya sama dari A ke B. Nah, cuma di sini sudah diketahui perpindahannya atau delta SAB sama dengan 50 meter. Ya, kita coba pindahkan gambarnya ke sini agar kita bisa menganalisis secara langsung. Nah, sebelum menentukan gaya pengereman, ya, kita harus mencari nilai perlambatan A, ya, atau kalau yang di nomor 1 tadi itu percepatan. Kalau kita sebut percepatan yaitu awalnya eh, diam menjadi bergerak. Jadi ada penambahan kecepatan atau semakin cepat. Ya, kita sebut percepatan. Nah, kalau yang ini awalnya bergerak kemudian direm, nah berarti di sini ada perlambatan ya karena melambat. Ya, tapi rumusnya sama dan juga lambangnya sama A ya. Hanya saja bernilai negatif ya karena dia mengalami perlambatan. Nah, di sini karena bendanya itu GLBB ya, konsepnya GLBB, gerak lurus berubah beraturan, awalnya bergerak menjadi diam, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus GLBB. Ya, jadi di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2
kali A dikali delta S. Kalau kalian lupa rumus-rumus GLBB, silahkan kalian ingat-ingat kembali di bab yang kedua, maaf, yang keberapa ya, ketiga atau yang keempat ya, tentang bab gerak lurus ya, silahkan diingat kembali ya. Nah, di sini kan VT kan V akhir ya. V akhir ini adalah VB ya, karena titik B. Jadi VB kuadrat sama dengan VA. A ini titik awal ya, titik A. Jadi VA kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikali perpindahannya. Nah, VB-nya ini 0. Kenapa 0? Karena di sini berhenti di rem. Nah, sama dengan 20 kuadrat. 20 kuadrat dari mana? 20 dari kecepatan awal. Nah, kemudian ditambah 2 kali A dikali 50 ya. Kemudian di sini kita turunkan lagi, ini di sini masih 0 sama dengan 20 kuadrat adalah 400 ditambah 2 kali 50 adalah 100 dikali A. Maka kita bisa memindahkan ya ini ke arah kiri ya. Jadi minus 100A sama dengan 400. Jadi kalau kita cari A-nya berarti tinggal minus 400 dibagi 100. Kita coret saja sehingga kita peroleh minus 4 per meter, meter per sekon kuadrat. Nah, tanda negatif ini menyatakan perlambatannya ya. Jadi semakin melambat ya, minus 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita akan menentukan berapa gaya pengeremannya ya. Nah, ini kan sudah kita dapatkan A-nya. Kita sekarang mencari gaya pengereman. Di sini masih berlaku hukum 2 Newton karena GLBB. Maka rumusnya adalah sigma F M dikali dengan A. Ya. Nah, di sini F-nya kita ingin dicari sama dengan M-nya adalah berapa tadi kita tahu ya? 2000 kg. Berarti 2000 dikali dengan 4 sehingga F-nya atau gayanya adalah 8000 Newton ya. Jadi ini gaya pengereman yang dilakukan sehingga mobil yang awalnya bergerak menjadi berhenti. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal yang keempat. Latihan soal yang keempat di sini ceritanya ada 2 buah benda, benda A dan benda B ya. Benda A dan benda B ini ya posisinya seperti ini nih di sebuah lantai ya. Ada A dan juga ada B. A lebih kecil daripada B ya. Kemudian titik B yang di sini, benda B ini didorong dengan gaya ya ke kiri dengan sebesar 6 Newton. Nah, jadi di sini ada balok A masanya 1 kilo, balok B masanya 2 kilogram, kemudian terletak di atas bidang licin ya. Jadi ini licin ya. Dan diberi gaya F sebesar 6 Newton ya. Nanti silahkan dilihat lagi saja gambarnya. Pertanyaannya adalah tentukan percepatan yang dialami kedua balok tersebut setelah diberi gaya F. Nah, kemudian yang B, kecepatan yang dimiliki kedua balok tersebut setelah bergerak selama 3 sekon. Nah, yang terakhir yang C, gaya kontak antara balok A dan balok B. Oke, kita bahas satu persatu. Perhatikan uraian vektor yang bekerja pada benda pada gambar berikut ini ya. Jadi di sini ya kalau ada benda yang bersentuhan ya berarti sebetulnya di sini ada gaya ya, gaya normal ya. Kita menyebutnya di sini ada gaya normal. Nah, yang ke kiri ini adalah gaya normal
NBA. Ya. Nah, gaya NBA. NBA ini adalah gaya ya yang diberikan oleh benda B kepada benda A. Nah, kalau yang ini NAB adalah gaya yang diberikan oleh benda A kepada benda B. Nah, jadi NBA dan NAB ini termasuk gaya aksi reaksi ya. Jadi termasuk gaya aksi reaksi. Jadi A memberikan gaya kepada B, B juga memberikan gaya kepada A ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah menentukan percepatan A yang dialami oleh kedua balok ya. Jadi di sini bendanya awalnya diam, kemudian didorong sehingga bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton, sigma F M kali A. Nah ya, F-nya adalah satu-satunya gaya yang ada adalah gaya 6 Newton. Jadi di sini F sama dengan 6 Newton di sini. Masanya karena bendanya di sini bersentuhan atau nempel, maka masanya digabungkan. Jadi massa A ditambah dengan massa B ya. Di sini kemudian dikali dengan A ya. Jadi di sini 1 kilogram, di sini 2 kilogram, jadi 3. Jadi 6 sama dengan 3A. Maka ingin kita cari A-nya adalah 6 dibagi 3. Ya, jadi kita dapatkan percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang B, kita ingin menentukan kecepatan ya atau VT, kecepatan akhir kedua balok pada saat benda tersebut sudah didorong selama 3 sekon. Karena pada kedua balok mengalami hukum kedua Newton, maka sistem tersebut mengalami percepatan konstan atau GLBB. Maka rumusnya yang kita ingat adalah ini ya, rumus GLBB, jangan sampai lupa. VT sama dengan V0 ditambah dengan A kali T. Ya, VT adalah V akhir ya, sama dengan V0-nya itu 0 ditambah 2 kali 3. Kenapa V0-nya 0? Karena benda awalnya diam. Ditambah percepatannya 2 dikali dengan 3 sekon ya, waktu yang digunakan untuk bergerak atau waktu pemberian gayanya. Sehingga VT-nya adalah 6 meter per sekon. Jadi benda ini, kecepatan kedua benda ini ya, kecepatannya pada titik akhir pada setelah didorong selama 3 sekon itu adalah 6 meter per sekon. Nah, selanjutnya di sini ada gaya kontak antara balok A dan balok B ya. Kita sebut gaya kontaknya itu, maaf tadi saya sebutkan sebagai gaya normal ya di awal tadi. Kita sebut saja sekarang adalah gaya kontak ya. Jadi gaya kontak berdasarkan analisa di gambar di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kontak antara kedua balok A dan B merupakan pasangan aksi dan reaksi atau hukum ketiga Newton yang memiliki sama besar ya, tetapi arahnya itu berlawanan. Ya, jadi di sini NBA itu sama dengan negatif NAB itu sama dengan F ya yang diberikan ya sebesar 6 Newton. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini mendorong B ya 6 Newton, berarti B karena ini nempel ya bersentuhan, maka si A juga merasakan dari B ini sebesar 6 Newton ya. Jadi si B juga merasakan itu sebesar 6 Newton. Jadi ini adalah gaya aksi reaksi. Jadi ini gaya kontak yang tadi NAB dan NBA itu adalah 6 Newton besarnya. Oke,
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video awal ini. Nanti kita akan perbaiki jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.